Kararas tahu juga, kita tuh ada yang namanya akhlak. Apa sih budaya perusahaan ini? Menyebarkan vibe positif Yang menurut Kanesha salah satu proses internalisasi. launching oleh Kementerian BUMN. Iya. Hai, apa kabar Sobat Nusantara Planters? Selamat datang di podcast Akhlak bersama dengan saya, Kani Raras, yang bakal ngobrol-ngobrol nih kali ini. Dan namanya ngobrol kan pasti nggak sendirian ya. Nah, kali ini untuk pertama kalinya Holding Perkebunan Nusantara bekerja sama dengan PT LPP Agro Nusantara ini akan mengisi hari-hari kamu dengan tema akhlak. Nah, nanti kita bakalan ngobrol lebih lanjut terkait dengan akhlak tuh apa sih, dan sebenarnya ini tuh diterapkannya seperti apa. Dan pastinya karena Raras itu bakalan ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini, Raras sudah ditemani oleh satu orang yang hadir dengan Raras di ruang ini. Halo Kak Neisha. Halo Kak Raras. Iya, jadi Raras perkenalkan dulu. Telah hadir bersama kita ada Kak Greata Neisha Oktafrida selaku Asisten Budaya Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara 3. Betul ya Kak ya? Betul. Oke. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema akhlak ini, tapi mungkin Raras penasaran dulu nih, sebagai asisten budaya perusahaan nih Kak, itu tuh sebenarnya ngapain aja sih kerjaannya gitu? Oke, kalau ngapain aja sesuai dengan judulnya asisten budaya perusahaan, pasti kita melakukan ini ya, menyusun program terkait dengan budaya, kemudian melakukan internalisasi budaya kepada seluruh entitas perusahaan yang ada di PTPN Group khususnya. Kemudian kita juga melakukan pengukuran terkait dengan budaya perusahaan tersebut, dan kita tetap menggaungkan lah setiap saat nih, karena nggak ada kata off gitu ya kalau kita ngomong terkait budaya. Iya sih ya, betul. Nah, kalau dari Perkebunan Nusantara sendiri gitu kan Nesha, emang budaya perusahaannya tuh seperti apa sih gitu? Nah kalau misalnya untuk saat ini pasti teman-teman Sobat Nusantara Planters gitu ya, dan seperti Kak Raras tahu juga, kita tuh ada yang namanya akhlak gitu ya. Akhlak itu kan memang di launching oleh Kementerian BUMN pada tahun 2020. Nah tapi sebelum itu kita punya beberapa budaya juga nih sebelum-sebelumnya. Ada yang namanya SIPRO, Sinergi Integritas Profesional, ada juga sebelumnya JTI, Jujur Tulus Ikhlas. Nah seperti itu. Jadi saat ini kita memang sedang menggaungkan yang namanya akhlak itu tadi. Oke. Nah ini kan mungkin Kanesha tuh sudah sempat mengalami beberapa perubahan ya, itu ya tadi dari yang sebelum akhlak gitu. Nah apa sih pentingnya untuk budaya perusahaan itu tuh selalu disesuaikan gitu Kak? Kalau terkait penting nggak sih budaya itu, coba kita pikir aja, atau kita coba lihat dalam keseharian ya. Kita lagi beli makanan nih di gerai gitu ya. Itu kan semua, misalnya ada 10-20 orang mau beli nih. Nah kalau kita nggak menerapkan budaya yang namanya antri, pastinya kan akan ribet, akan ruwet gitu ya di depan kasir pemesanan. Nah kemudian ada yang namanya budaya antri, makanya mereka antri sehingga tertata rapi, semua juga mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai tujuannya gitu kan, dan itu akan menjadi nilai tambah juga sih bagi gerai makanan. Sama halnya dengan perusahaan sih. Kenapa budaya penting? Karena kita punya tujuan yang sama nih untuk mencapai kinerja perusahaan yang jauh lebih baik sesuai dengan targetnya. Nah budaya di sini terkait dengan gimana sih seorang karyawan dapat berperilaku yang sesuai agar dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Fokusnya kepada pastinya peningkatan kinerja perusahaan. Nah ini Kak, mungkin kan ini menjadi tantangan tersendiri juga ya, karena perusahaan ini kan pasti menaungi banyak individu-individu di dalamnya gitu, dan pastinya individu ini mungkin tidak langsung bisa menerima budaya perusahaan. Nah, caranya Perkebunan Nusantara untuk menanamkan budaya perusahaan ini bagi para karyawannya gitu seperti apa Kak Nesha? Ya, pastinya di awal kita juga membutuhkan bantuan dari teman-teman yang ada di entitas perusahaan. PTPN Group ada PTPN 1 sampai dengan 14, ada juga yang non PTPN gitu ya, seperti RPR, Perkebunan, KPBN, dan beberapa perusahaan non PTPN lainnya. Kita menyusun yang namanya struktur dari
change agent gitu ya, atau yang namanya kita sebut AGRIC, Agro Group Reinforced Internalization Culture. Nah, di situ ada susunannya, jadi ada change booster, change leader, change agent dan change target. Jadi kayak piramida gitu. Nah, disitulah peran dari masing-masing tim di AGRIC itu untuk bisa melakukan internalisasi budaya perusahaan di masing-masing entitas. Gitu ya. Jadi sudah lebih terstruktur juga gitu ya Kak ya. Nah, lalu pengaruhnya apa sih budaya perusahaan ini terhadap teman-teman di Perkebunan Nusantara sendiri gitu kan Nesya? Pengaruhnya ya pastinya kita kalau ngomongin budaya tadi kita pasti ada perilaku yang kita intervensi atau yang kita coba lakukan treatment gitu ya melalui program-program yang enjoy. Jadi nggak kayak ayo kamu harus baris, oh kamu harus begini, enggak. Jadi kita menyusun programnya itu yang bisa diterima oleh teman-teman di entitas, di perusahaan, yang easy going lah kalau kata anak muda sekarang gitu ya. Seperti misalnya ada milenial berakhlak bootcamp. Terus kemudian juga ada ngopi berakhlak gitu ya. Kemudian ada briefing pagi, terus kemudian ada sharing session. Nah, itu kita kemas dengan cara-cara yang menarik. Jadi banyak ya istilahnya kayak cara untuk menanamkannya dan juga impactnya bagi para individu itu sendiri gitu ya Kak Nesya ya. Nah, lalu kita belum lanjut ngobrolin tentang akhlak itu sendiri nih Kak. Sebenarnya akhlak tuh apa sih gitu? Mungkin kita semua tahu ya akhlak kita bisa cari gitu di KBBI, tapi kalau akhlak yang diterapkan di Perkebunan Nusantara ini itu seperti apa Kak? Kalau kepanjangannya sendiri kan pasti Sobat Planter juga udah tahu ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seperti itu. Jadi kalau amanah sendiri kan bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian kalau harmonis adalah amanah, kompeten kompeten dulu ya. Kalau kompeten kita lebih ke bagaimana sih kita mempunyai pengetahuan, kita selalu update pengetahuan terhadap jabatan kita, terhadap bidang kita, seperti itu. Terus kemudian ada harmonis. Harmonis adalah bagaimana kita saling menghargai. Terus kemudian ada loyal, artinya adalah mengedepankan gitu ya kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Kemudian adaptif adalah selalu berinovasi, selalu melakukan inovasi-inovasi untuk menjawab tantangan-tantangan ke depannya seperti apa. Terus kemudian amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif ya. Bagaimana kita juga bisa bekerja sama nih dengan orang lain baik internal maupun eksternal. Seperti itu Kak. Jadi ini nilai-nilai yang menurut Raras juga sangat luar biasa sekali ya, karena ya perusahaan tuh memang membutuhkan berapa nih? 6 nilai ini gitu. Nah, lalu program seperti apa nih Kak yang dibentuk oleh PTPN Group untuk bisa melakukan internalisasi dari nilai akhlak ini sendiri gitu? Jadi kita punya tahapannya karena ini kan akhlak ini sendiri launching di 2020 gitu Pada saat 2020 kita ada yang namanya awareness gitu ya. Awareness itu artinya adalah kita tahu nih bahwa kita sekarang ada budaya akhlak. Yang tadinya Sipro menjadi akhlak itu biasanya kita harus sounding dulu nih ke semua karyawan-karyawan melalui flyer-flyer, kemudian melalui kalau ada acara-acara pasti kita soundingkan bahwa inilah budaya akhlak, dan kita punya gerakan-gerakan afirmasi akhlak juga seperti itu. Kemudian di tahun selanjutnya kita understanding, artinya kita paham nih bahwa akhlak itu punya panduan perilakunya, ada indikator perilakunya seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya buy-in di tahun berikutnya. Buy-in artinya kita sudah akhlak itu sudah menjadi bagian kita dalam bekerja, dalam sehari-hari, seperti itu Kak. Jadi memang untuk proses internalisasinya juga sangat bertahap gitu ya kan Nesya ya, karena kan mungkin yang namanya perubahan itu kan juga tidak bisa langsung diterapkan secara instan begitu. Nah, tapi kalau dari Kak Nesya sendiri mungkin yang juga turut menyusun program-program untuk membuat internalisasi ini sendiri gitu,
sampai sejauh ini sudah 2 tahun berjalan nggak? Ini bagaimana nih sekarang mungkin? Kita punya yang namanya kalender event akhlak dalam tiap tahunnya, gitu. Tadi sih kayak kita ada ngopi berakhlak itu seperti briefing pagi yang selalu konsisten kita lakukan. Kemudian ada bootcamp berakhlak, artinya kita selalu update terkait dengan info-info bagaimana sih budaya perusahaan, gitu ya. Terus kita punya sharing session, baik itu dari pimpinan atau mungkin dari eksternal juga nih yang kompeten di bidang budaya gitu. Terus kemudian kita juga ada coaching klinik, kita juga ada nanti di endingnya di Desember nih kita ada Corporate Culture Award. Oh gitu. Kayak gimana tuh Kak jadi Corporate Culture Award ini tuh apakah memilih untuk kayak salah satu sobat Nusantara Planters yang performanya bagus kah atau seperti apa gitu? Kalau Corporate Culture Award kita lebih ke perusahaannya ya. Jadi perusahaannya yang menjalankan internalisasi akhlak ini dengan konsisten sesuai dengan program-program yang udah dicanangkan oleh holding khususnya. Nah, jadi kalau untuk program ini kita punya mandatory dan customized. Kalau mandatory itu adalah program yang emang harus dilakuin nih oleh entitas-entitas yang sudah disusun oleh holding berserta dengan teman-teman tim. Kemudian yang customized ini di-create langsung oleh teman-teman entitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Jadi kita ada 2 macam sih, mandatory dan customized tadi. Jadi yang customized ini juga dalam tanda kutip tergantung kreativitasnya si company masing-masing gitu ya Kak. Betul, dan sesuai kebutuhan. Karena kan lingkungan cukup ada yang berbeda lah sedikit-sedikit ya. Nah, itu disesuaikan dengan mereka sendiri. Oke. Itu kalau secara corporate ya, tapi kalau secara individu kita punya akhlak heroes namanya. Oh gitu. Itu seperti employee of the month. Jadi tiap bulan itu ada karyawan yang mendapatkan penghargaan. Gitu. Dengan kriteria-kriteria yang udah ditentuin. Jadi ada apresiasinya juga gitu ya Kak ya. Nah, ini mungkin tadi udah sempet diceritain sedikit sama Kanesha bahwa ada customized dan juga mandatory nih. Nah, kalau yang mandatory ini kayak apa-apa aja tuh Kak tadi? Mandatory tadi kayak tadi sih Mbak, jadi kayak lebih berhalak tadi, akhlak heroes, terus kemudian coaching klinik, ada leader talk, terus kemudian ada sharing session, akhlak story, dan banyak. Kita ada 13 program mandatory. Jadi seperti itu ternyata. Nah, ini yang Raras juga jadi penasaran nih, Kanesha. Ini kan akhlak ini tuh kan diluncurkan di tahun 2020 ya, dan sebelum itu kan pasti juga ada budaya perusahaan yang lain gitu. Waktu di masa transisi ini, itu apa sih yang menjadi tantangan bagi Kanesha sebagai asisten perusahaan budaya perusahaan gitu Kak? Kalau tantangan sih pastinya ada ya, karena mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, loh belum si Pro aja masih setahun berjalan udah ganti lagi nih, apa efeknya, kan kadang seperti itu. Tapi kalau kita tarik benang merahnya tuh sebenarnya hampir sama gitu. Karena si Pro, sinergi, integritas, profesional. Sinergi itu pastinya juga berhubungan dengan yang namanya harmonis dan kolaboratif ya. Jadi nyambung masih aneh. Integritas berhubungan dengan amanah, jadi amanah dan loyal gitu. Masih nyambung juga nih kan dengan akhlak. Betul. Terus kemudian profesional. Profesional ada inline dengan kompeten gitu ya, dan adaptif. Jadi kalau dibilang nggak nyambung banget sebenarnya si Pro dengan akhlak. Cuman beda ini aja ya, beda kalimat atau beda pengucapan aja kali, beda apa sih namanya, dan ini lebih didetailkan gitu didetailkan aja kayak gitu. Tantangannya sebenarnya lebih tertantang untuk internalisasi budaya sih Kak. Jadi kan kita itu PT PAN kan luas banget ya gitu. Kita juga yang menjadi upaya adalah bagaimana caranya budaya ini bisa masuk ke semua level di karyawan itu. Semua, maupun dari BUDMN 1 sampai dengan BUDMN 6. Pokoknya semua yang ada di PT PAN Group kan harus terinternalisasi. Nah, itu yang menjadi tantangan. Itu yang selalu kita buat evaluasi nih buat teman-teman PIC budaya di masing-masing entitas. Jadi kita selalu tiap bulan entitas perusahaan itu menyampaikan kepada holding, ini loh program-program udah dijalanin gitu ya, dilaporkan ke holding seperti itu, dan kita melakukan evaluasi setiap 3 bulanan. Kita juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan mereka seperti itu. Jadi kalau ngomongin kapan sih ngomongin budaya, setiap saat, setiap waktu.
Gitu. Kayak misalnya kita lagi sekarang aja ini adalah salah satu bentuk dari internalisasi akhlak juga. Kita menerapkan yang namanya adaptif gitu ya, karena kan mungkin kalau dulu nggak ada yang namanya podcast. Iya betul sih. Gitu kan, sekarang ada podcast. Nah ini bentuk adaptif bagaimana kita menginternalisasikan akhlak ini. Ya. Jadi ini dengan cara yang lebih menyenangkan juga ya harapannya ya Kak Nesya ya. Nah mungkin tadi Kak Nesya sempat ngobrolin bahwa ya kapan aja sih ngomongin budaya itu bisa setiap waktu ngobrolin budaya gitu ya Kak. Termasuk tadi mungkin dari mungkin masing-masing perusahaan yang mencetakkan ke holding itu berarti dilakukan secara reguler ya, setiap waktu pasti ada kayak per bulannya, per 3 bulan gitu. Nah, apabila terdapat mungkin seperti proses internalisasi yang dirasa kayak kurang tepat nih, itu tindakan apa nih Kak yang diambil oleh holding sendiri? Gitu? Karena kita ada evaluasi, maksudnya entitas itu mengirimkan program-programnya tiap bulan kepada kita. Jadi kita melakukan evaluasinya tuh tiap bulan sih gitu. Dan apabila misalnya perusahaan X, perusahaan A gitu ya, misalnya dia nggak menjalankan gitu atau belum menjalankan, kita akan reminder kepada BIC-nya. Ini belum ngejalanin loh sesuai dengan kalender eventnya gitu ya. Yuk dijalanin gitu. Apa yang bisa kita support? Seperti itu sih Kak. Jadi kalau ada yang nggak pas ya pasti kita akan menyampaikan kepada mereka dan selalu mengingatkan begitu. Dan kalau emang ada yang perlu dibantu, apa nih yang bisa dibantu kayak gitu sih. Jadi kita support penuh terhadap teman-teman untuk menginternalisasi. Jadi memang juga ya hubungannya timbal balik juga ya Kak ya, karena kan sama mereview dan juga memberikan saran juga gitu ya Kak ya. Kak, jadi kita juga seperti Kak Rasa dibilang sih, kita nggak cuman satu arah dari holding ke entitas, tapi kita juga menerima saran dari teman-teman entitas gitu. Karena kan mereka yang jauh lebih tahu terhadap dengan budaya masing-masing. Betul. Takutnya di perusahaan A tepat tapi di B enggak kan, seperti itu. Jadi ini menjadi masukan juga buat holding untuk membuat program yang bisa digunakan oleh semua entitas perusahaan. Jadi yang lebih umum gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin kita selanjutnya akan ngobrolin tentang 10 steps of akhlak activation. Ini kayak gimana sih Kak sistemnya gitu? Jadi memang kan kalau kita ngomong 10 step, pastinya kita harus menemukan dulu ya. Kenapa sih akhlak ini ada dan kenapa sih ini harus penting banget untuk muncul. Gitu ya. Terus kemudian kita yang pastinya ada gapnya di mana sih untuk menyusun program itu gitu ya. Ada gapnya di mana. Nah, gap inilah yang harus kita ketahui. Gap ini bisa melalui pengukuran, bisa melalui survei, focus group discussion, seperti itu. Terus kemudian kita observasi juga dari kegiatan di entitas di perusahaan-perusahaan seperti apa. Kemudian kita menyusun tim tadi, tim agrik tadi itu harus kita susun dan kita update tentunya, gitu. Karena contohnya adalah change agent gitu ya. Change agent itu memang di level BOM Min 3 gitu ya, Board of Management Min 3. Tetapi yang menjadi change agent siapa ya? Semua BOM Min 3. Sehingga mereka harus merasa menjadi change agent begitu. Terus kemudian kita melakukan internalisasi, menyusun program dulu, terus kemudian melakukan internalisasi, kemudian kita mengevaluasi, melakukan pengukuran kembali terhadap efektivitas dari program itu, dan selanjutnya adalah kita tidak lupa memberikan apresiasi terhadap kegiatan internalisasi tadi Kak. Betul. Nah yang di sini kalau PTPN Group ya kita melalui Akhlak Heroes itu atau melalui Corporate Culture Award. Jadi memang juga bertahap gitu ya kayak maksudnya kayak secara struktur tuh memang harus disiapkannya mungkin dari yang atas dulu baru mengakar gitu atau gimana? Maksudnya yang apa ini? Untuk melakukan steps of akhlaknya ini berarti dari struktur teratas dulu lalu ke bawah kah atau gimana? Jadi kalau kita memang dari atas ke bawah ya, tapi tetap yang di bawah ini tetap support. Jadi yang membuat program-program di entitas perusahaan adalah change agent gitu. Change agent ini menyusun program-program untuk kemudian divalidasi oleh BUMN 2-nya dari change leader kemudian naik ke change booster. Tapi juga change booster juga memberikan support penuh terhadap internalisasi akhlak. Terutama ketika ada seperti change vision, pemberian arah
arah perusahaan, penyampaian target-target perusahaan ini kan juga harus disampaikan kepada seluruh karyawan. Oke, seperti itu. Nah, kalau sejauh ini mungkin sudah 2 tahun Akhlak berjalan gitu ya, Kak Nesya, yang menurut Kak Nesya salah satu proses internalisasi yang dirasa sepertinya ini cukup efektif nih gitu. Itu apa Kak programnya? Oke, dari 13 program itu ya, yang paling efektif itu di ini sih sebenarnya ngopi berakhlak. Oh iya, kenapa tuh Kak soalnya? Ngopi berakhlak itu bukan kita ngopi gitu ya. Oke. Tapi itu adalah briefing pagi, karena di situ itu kita bisa update nih apa sih yang lagi dihadapi perusahaan gitu ya. Kemudian ngopi berakhlak ini juga per tim gitu ya, atau per bagian. Jadi kita bisa saling tahu gimana sih update dari bagian kita lagi ngerjain apa gitu ya, asal tidak konfidensial ya. Iya. Terus kemudian kita juga bisa saling bertemu, itu kan juga membangun yang namanya harmonis gitu ya. Terus kemudian ketika kita menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi, itu kan juga membantu dari si karyawan itu untuk bisa berpendapat gitu ya. Jadi banyaklah kalau ngopi berakhlak itu efeknya gitu, dan menurut saya itu yang paling bisa kita lakukan, hal-hal sederhana dan konsisten. Iya. Tapi sebenarnya 13 itu memang sudah menjadi yang paling paten lah, karena mereka punya tujuan yang berbeda-beda sih di 13 program itu. Oke. Nah, ini juga mungkin tadi juga sempat disinggung juga sama Kak Nesya bahwa di sini kan komunikasi yang terjalin itu kan 2 arah gitu ya Kak ya. Maksudnya ketika ada yang mau memberikan feedback kepada holding pun juga sangat dipersilakan gitu. Tapi biasanya nih Kak, kasus-kasus di lapangan tuh kan orang-orang tuh juga rada sungkan gitu ya. Mungkin Sobat Nusantara Planners merasa sungkan, apalagi mungkin kalau yang di ngopi berakhlak ini juga nggak semuanya bisa menyampaikan aspirasinya gitu. Nah, apakah di Perkebunan Nusantara sendiri itu punya kayak satu metode tersendiri di mana para Sobat Nusantara Planners ini bisa menyampaikan aspirasinya, atau bisa disampaikan melalui atasan kah, atau seperti apa? Kalau para Sobat Nusantara Planners sendiri itu di entitas mereka akan menyampaikan ke atasannya, ya, secara berjenjang sih memang pasti kan. Nah, nanti kalau yang kami di holding, kita akan mendapatkan info dari PIC budaya itu. Gitu ya. Di sini karena kebanyakan dari PIC budaya juga di usia-usia yang masih muda juga gitu ya. Jadi kita pakai bahasa-bahasa yang memang gimana nih sis gitu ya. Jadi tidak membuat sebuah suasana yang kaku juga, atau gap gitu ya. Meskipun juga dengan yang senior juga, terkadang kita di forum informal gitu ya, kita ya hangat lah untuk terbuka gitu ya. Jadi nggak yang terlalu kaku banget lah gitu. Kita beradaptasi terhadap suasana sekarang. Jadi pertukaran idenya juga lebih menyenangkan gitu ya, Kak Nesya ya. Jadi dan sesi informal ini yang juga sebenarnya penting juga ya, untuk menggali informasi kayak gitu sih Kak. Sesi informal itu tuh masih terhitung di jam luar kantor atau gimana Kak biasanya Kak? Ya kadang misalnya kalau kita lagi, ini kan kita PTPN kan cukup luas ya. Kadang kalau ada satu event tertentu, kita kadang ngumpul bareng gitu, ngebahas yang nggak terlalu berat tapi bisa memberikan nyerempet-nyerempet lah ya. Oke. Nah, Kak Nesya, ini kan mungkin waktu kita record podcast nih kan sudah dinyatakan pandemi hampir berakhir menjadi endemi gitu ya. Tapi nilai akhlak sendiri ini muncul di tahun 2020 yang lagi naik-naiknya nih pandemi. Nah, waktu itu kan berarti tantangan yang dihadapi kan bertambah ya Kak ya. Apakah ada perubahan dari proses internalisasi waktu di awal pandemi hingga sekarang gitu Kak? Pastinya ada sih. Pandemi semuanya online gitu ya. Gitu ya. Kadang kita di online itu wajahnya begini, kadang kalau sudah offline kita lupa siapa ya, kan gitu ya. Atau pakai masker biasanya, siapa ya ini gitu ya. Terus tantangannya lebih ke ini sih, mengenal PIC di masing-masing perusahaan sih kadang. Cuman yang menjadi nilai positifnya adalah kita lebih intens gitu ya. Kan kalau offline tuh kan kita harus nyesuaiin jadwal, harus mereka terbang kemana, kita harus berkunjung kemana. Tapi kan kalau online itu udah deh kita bikin linknya, kita ketemuan nih gitu kan. Jam 1, sekarang jam 9, nanti jam 1 kita ketemu, sudah bisa. Gitu. Jadi tantangannya sebenarnya membuat kita lebih adaptif gitu ya, terhadap teknologi tentunya gitu. Kita yang tadinya nggak
tahu Zoom menjadi tahu Zoom gitu atau mungkin di media-media lainnya. Terus kemudian tantangan lainnya adalah kadang kalau online kan kita masih gimana nih kesepakatannya, kita mau buat program apa. Nah, kadang masih ada mispersepsi. Jaringan juga gitu kan. Keputus nih. Tadi gimana ya? Jadi harus bahasa Jawanya bolak-balik lagi gitu ya. Iya, seperti itu ya gitu, Kak ya. Tantangannya. Terus pada saat itu juga ada WFO, WFH. Di shift gitu ya? Di shift ya waktu itu. Jadi internalisasi juga masih parsial-parsial gitu. Tapi ya maksudnya dengan adanya media-media digital juga membuat kita semakin ayo kita berinovasi, gimana caranya sih akhlak ini bisa nyampe ke mereka. Iya. Gitu. Dengan misalnya ada yang tadinya absennya masih fingerprint gitu ya. Iya, betul. Sekarang menjadi di handphone, di gadget. Nah, ketika di gadget itu kita tampilin nih akhlak gitu kan. Akhlak itu apa kayak gitu sih. Jadi pokoknya selalu pokoknya ditanamkan gitu ya. Betul, kayak karena kan di tahun-tahun itu juga kita masih proses di awareness understanding ya. Jadi kita banyakin untuk artefak-artefaknya lah gitu. Soundingnya dikencengin gitu ya kayak waktu itu ya. Nah, sekarang kan mungkin udah jauh banget berbeda ya, belum banget sih, cuman kayak sudah lebih baik lah kondisinya dibandingkan dengan di tahun 2020 lalu gitu Kak. Nah, apakah ada perubahan-perubahan tertentu dalam proses penanaman akhlak ini, atau mungkin Kakak lo juga lagi create program-program baru nih waktu kondisinya sudah membaik, atau seperti apa Kak? Pastinya yang tadinya online menjadi offline akan menjadi berbeda suasananya ya. Pasti banget. Gitu. Sekarang kan juga offline udah banyak ya, tapi masih pakai protokol kesehatan ketat ya. Jadi nanti kita akan meng-create acara-acara offline gitu ya, pertemuan yang dengan program-program yang easy going, yang bisa mereka terima, terus kemudian yang memang bisa mepet-mepet ke keseharian mereka gitu. Jadi kita pengen buat games-games seru, atau mungkin kita ada seperti program-program seru yang memang memakai kegiatan bukan fisik sih ya, tapi kayak pergerakan gitulah, nggak cuman in class. Jadi kita bisa outdoor, tapi tetap mengusung tema akhlak. Bagaimana sih kita mengaplikasikan akhlak di dunia kerja, kayak gitu sih Kak. Jadi program-program ini kedepannya nanti insya Allah akan kita buat senyaman mungkin dan akan mepet lah dengan keseharian mereka. Jadi mereka bisa paham, ternyata akhlak itu nggak cuma akhlak secara Kamus Besar Indonesia, betul. tapi ada konten perilaku di dalamnya. Iya sih ya, jadi diterapkan juga melalui kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya Kak. Nah, terus tadi kan Kak Nesha sempat bilang juga bahwa dalam 1 tahun tuh ada yang namanya kalender akhlak nih Kak. Yang terdekat ada program apa ya, atau mungkin event apa yang mau dilaksanakan gitu kan? Kita ada Akhlak Fun Quiz sih. Jadi Akhlak Fun Quiz ini memang ada satu aplikasi yang kita kita gabungin di aplikasi Agris punya PTPN Group gitu ya. Tujuannya untuk sebenarnya lagi-lagi mengasah pengetahuan karyawan terhadap akhlak sendiri gitu ya. Karena meskipun kita mungkin sudah ada di level buy-in itu artinya adalah mengaplikasikan akhlak di dunia kerja, tapi kita tidak mungkin akan meninggalkan yang namanya internalisasi dari akhlak ini sendiri. Maksudnya sounding akhlak ini kita nggak akan mungkin ninggalin pasti akan kita selipin lah. Nah, Akhlak Fun Quiz ini kita mau mengasah pengetahuan teman-teman. Paham nggak sih indikator perilakunya gitu ya? Paham nggak sih bahwa kalau inovasi itu termasuk ke yang core values yang mana, yang amanahkah, kompeten, harmonis, seperti itu. Nah, dari Akhlak Fun Quiz ini nanti akan kita buat mini award lah ya. Karena kita akan memberikan apresiasi juga bagi yang yang paling benar, paling tepat, akan kita berikan apresiasi seperti itu. Itu yang paling dekat banget. Dan kalau paling dekat banget lagi adalah pengukuran terkait internalisasi akhlaknya dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Nah ini juga ngomongin tentang pengukuran nih Kak ya. Ini mungkin nanti Kak Nesha boleh nambah juga mungkin aspek-aspek apa aja yang diukur. Tapi sebelum itu Raras mau nanya dulu, kalau untuk akhlak sendiri ini sejauh ini kalau bisa diukur nih, itu apakah sudah 100% bisa diterima oleh seluruh Sobat Nusantara Planters kah? Atau mungkin masih memerlukan beberapa proses lagi atau gimana Kak? Jadi kalau pengukuran akhlak ini kan kita memang ada 2 ya. Ada pengukuran terkait dengan
kesehatan budaya perusahaannya, sama pengukuran terkait dengan individu karyawannya sendiri gitu ya. Kalau terkait dengan budaya perusahaannya, memang masih ada beberapa yang perlu kita lebih concern lagi dalam programnya. Misalnya adalah adaptif dan juga kolaboratif seperti itu. Jadi kalau ngomongin adaptif, pastinya tadi adalah terkait inovasi gitu ya. Nyerempet sedikit, kalau inovasi kita punya namanya Planters Innovation Summit 2022 yang lagi berjalan juga. Lagi running nih Kak? Lagi running, lagi masuk tahap bootcamp gitu. Ada beberapa, ada 9 inovator yang sudah masuk ke tahap bootcamp dan mereka akan masuk ke grand final gitu. Nah, bentuk dari Planters Innovation Summit ini yang udah 2 tahun berjalan, ini juga untuk mendukung dari kegiatan si adaptif ini juga, values adaptif gitu. Nah, untuk menjawab itu pastinya kita juga melakukan pengukuran di masing-masing individunya, di masing-masing karyawannya. Kalau kita ngambil secara PTPN Group gitu ya, memang masuk ke level cukup gitu. Artinya sebenarnya karyawan ini udah paham nih bahwa ada akhlak, udah tahu juga akhlak itu apa gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa yang perlu kita internalisasi lebih dalam agar bisa juga dilibatkan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Gitu. Lalu kalau untuk summitnya ini sendiri Kak, itu outputnya atau harapannya tuh nanti setelah selesai summit tuh apa gitu Kak? Planters Innovation Summit tadi lebih ke ini sih, lebih ke mereka kan pasti ada inovasi yang untuk PTPN Group dan itu harapannya bisa diaplikasikan untuk PTPN Group gitu. Karena PIS 2022 ini kan untuk di PTPN Group ya, jadi inovatornya adalah teman-teman di PTPN Group, jadi bukan eksternal gitu. Jadi diharapkan mereka udah tahu nih kebutuhan dari PTPN itu apa, dan ada juri-juri yang juga sudah expert di bidangnya. Selanjutnya kalau mereka lolos menang gitu ya, dan dipandang bisa untuk PTPN Group, maka akan diaplikasikan untuk PTPN Group. Gitu. Dan ini bisa diikuti oleh seluruh karyawan PTPN Group berarti ya. Jadi kayak dari kita untuk kita lah. Bener sih, ya swadaya. Gak apa-apa, memang kan namanya membangun budaya perusahaan gitu kan, dan pasti juga perlu inovasi-inovasi gitu ya kayak. Nah kalau sejauh ini juga apakah untuk penanaman nilai akhlak sendiri gitu di PTPN Group itu tuh cenderung mudah nggak sih Kak gitu? Kalau tadi kan tantangan memang betul ada gitu, tapi kalau dari Kak Nesha sendiri gitu, untuk menanamkan nilai akhlak ini tuh bagaimana sih gitu sejauh ini? Kalau menanamkannya, saya rasa sih mudah ya gitu ya. Karena itu tadi, karena kita punya tim-tim gitu ya, kita punya PAC yang sangat support terhadap internalisasi budaya ini. Terus kemudian saya rasa individu-individu PTPN Group juga udah terbiasa lah bahwa memang budaya itu ada dan penting gitu ya. Meskipun dirasa tiap tahun kok berubah-berubah sih gitu ya, tapi setelah kita jelaskan inline loh masih dengan yang tadinya sipru ke akhlak gitu, itu masih inline. Nah disitulah menurut saya optimis gitu ya, bahwa karyawan itu bisa mengaplikasikan akhlak ini gitu. Cuman balik lagi sih, kita nggak boleh bosen-bosennya, kita harus setiap saat menggaungkan yang namanya akhlak. Kita punya gerakan afirmasi juga. Kayak gimana tuh berarti? Kalau amanah tuh kayak gini Kak. Amanah gini ya. Kompeten. Kemudian harmonis. Loyal. Adaptif. Kolaboratif. Dan aku lagi tadi. Amanah. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adaptif. Kolaboratif. Gitu. Oke. Dan ini emang dari BUMN-nya kayak gini atau dari PTPN? Enggak, ini punya PTPN Group. Gitu. Bagus. Dan ini kita mewajibkan untuk menggaungkan ini di setiap event gitu. Misalnya nih lagi ada event offline gitu ya, sebelum kita mulai acara kita gaungkan dulu yel-yel akhlak gitu. Gitu. Ini cara yang cukup menyenangkan sih sebetulnya ya, untuk menanamkan akhlak secara tidak langsung kan, jadi kayak keinget-inget gitu ya akhlak tuh apa aja. Kak Nesha, mungkin ini waktu kita untuk break sebentar sebelum nanti kita lanjut lagi ngobrolin tentang akhlak ya, dan juga Sobat Nusantara Planters jangan kemana-mana dulu.
hadiri dari seluruh penjuru negeri, satukan visi misi untuk Ibu Pertiwi. Yuk bangkitkan negara, 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN untuk Indonesia. Semangat juang Garuda di dadaku, hadapi segala tantangan yang ada. Kami hadir dari seluruh penjuru negeri, satukan visi misi untuk Ibu Pertiwi. Yuk bangkitkan negara, 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Hai Sobat Nusantara Planters, kembali lagi masih bersama dengan Kani Raras di Podcast Akhlak. Dan kita juga masih barengan sama Kak Nesya dari PTPN Group ya. Oke, Kak, di sini tadi kita sudah sempat ngobrol nih ya tentang event-event apa ini di kalender akhlak yang akan dilaksanakan ini. Nah, kalau kita recap sedikit mungkin ke yang sudah dilaksanakan itu. Kemarin ada yang seru-seru apa nih, Kak? Oke. Sebenarnya yang paling event agak besar gitu ya. Kan kita 2 tahun akhlak nih. Kita kemarin juga buat lomba senam gerakan akhlak gitu ya. Tadi kan udah kita lakuin nih afirmasi tadi kompeten gitu ya. Nah, itu dibuat senam nih, Kak. Tapi dengan lagu yang memang untuk buat senam gitu ya. Jadi ini adalah kreativitas dari teman-teman entitas perusahaan untuk membuat gerakan senam dengan durasi maksimal 5 menit. Kayak gitu. Dan kita udah punya pemenangnya dan dari pemenang itu nanti akan kita buat menjadi senam wajib gitu. Jadi kalau pas biasanya kan
ada senam tiap Jumat tuh. Iya. Kita masukkan itu Iya, namanya iya. senam akhlak. Oke, Gitu. jadi dari koreo baru nih ya. Yang baru gitu. Oke, terus ada apa lagi? Kita juga kemarin juga ada ini ya, Akhlak Festival, 2 tahun Akhlak Festival. Kita juga menghadirkan pembicara-pembicara expert terkait dengan budaya gitu ya, dari Kementerian BUMN dan juga dari eksternal Kak. Gitu. Jadi memang diharapkan Akhlak Festival ini bisa menjadi insight lah, kenapa sih budaya penting dan roadmap-nya kayak apa sih dari Kementerian BUMN bisa sampai ke BUMN-nya sendiri, terutama untuk PTPN Group seperti itu Kak. Jadi banyaklah yang kita lakukan, bagaimana caranya bisa menginternalisasi, dan ini nggak terbatas untuk ini untuk level BUMN 1, 2, 3, tapi memang untuk semua karyawan di PTPN Group. Gitu. Kita juga pakai media Zoom dan YouTube kan, yang bisa dipakai yang bisa dilihat setiap saat gitu kan. Jadi pelaksanaannya secara online ya berarti ya. Oke. Gimana menurut Kak Nesya evaluasinya yang kemarin acaranya tuh, antusiasmenya seperti apa gitu Kak? Oke. Ini kan kadang aku kan juga suka ngerandom ya. Gimana nih acara tadi gitu kan. Wah, acaranya seru, pembicaranya seru gitu ya. Jadi memang kita di sini pinter-pinternya memilih dari narasumber aja sih sebenarnya, yang bisa bahasanya bisa diterima oleh teman-teman semua level lah. Iya. Dan yang pastinya yang menginspirasi gitu. Jadi kalau menurut kami overall, wah, berjalan lah ya. Iya sih ya. Iya, apalagi sudah ada testimoninya nih, berarti gitu. Berarti emang valid gitu ya kayak. Nah, kemarin di sosmednya juga aku sempat lihat nih Kak, di Instagram holding perkebunan. Itu sempat ada yang namanya Akhlak Award. Nah, itu tuh apa nih Kak Akhlak Award itu? Ya, Akhlak Award memang salah satu apresiasi gitu yang diberikan oleh eksternal kepada kami PTPN Group. Gitu atas internalisasi dari akhlak sendiri gitu loh. Itu misalnya kan aku tadi bilang kita punya program-program mandatori dan customize gitu betul. Itulah yang menjadi bahan bahan penilaian. Kita mendapatkan yang namanya Akhlak Award ini sendiri. Itu baru beberapa bulan yang lalu Kak, di tengah-tengah tahun Juli kalau nggak salah. Kita dapat Akhlak Award itu untuk PTPN Group. Gitu. Itu indikator apa aja tuh Kak yang diukur Kak sehingga bisa mendapatkan Akhlak Award ini? Kalau untuk indikatornya itu sih pelaksanaan internalisasi, terus kemudian program-programnya apakah konsisten apa nggak dilakuin kayak gitu. Terus kemudian pengukurannya, evaluasinya itu udah dijalanin apa belum gitu. Jadi memang penilaiannya, indikatornya adalah dari A sampai Z. Jadi nggak cuman hanya ada event tapi ada evaluasinya kayak gitu. Itu yang dibuat indikator mereka. Dan yang di tahun ini yang mendapatkan adalah PTPN Group ya kemarin ya. Keren banget. Oke. Nah, kan sekarang kita akan lanjut lagi, akan lebih membicarakan tentang etos kerja gitu Kak. Nah, gimana sih etos kerja Planters lewat apel siaga Planters gitu? Itu gimana Kak? Jadi memang itu untuk saat ini kita khususkan buat teman-teman yang ada di level asisten tanaman dan asisten teknik pengolahan di semua komoditi besar. Jadi ada komoditi kelapa sawit, ada karet, ada tebu, kopi sama teh gitu ya. Dan ini sudah berjalan 6 batch. Jadi terakhir di minggu lalu nih batch ke-6-nya udah baru berjalan gitu. Jadi masing-masing entitas perusahaan mengirimkan asistennya, asisten tanaman atau tekpol tadi, teknik pengolahan, untuk bisa join di program Apel Planters ini, Apel Siaga Planters Nusantara. Jadi batch 1 itu udah berjalan di Desember 2021, kemudian bulan depannya di batch 2 sampai dengan kemarin di batch 6. Setiap bulan gitu Kak? Memang. Ya, setiap bulan. Cuman kita pernah rehat pas puasaan kemarin ya, gitu. Tapi kita setiap bulan kita melakukan Apel Siaga Planters Nusantara. Dan tepatnya di Sekarang, Medan. Gitu. Kenapa Kak? Apa latar belakangnya dibuat program Apel Siaga Planters ini? Apa yang mendorong gitu? Jadi memang karena kita mau membangun kembali nih, membangkitkan kembali, mengingatkan kembali terkait dengan etos kerja Planters gitu ya. Di mana dalamnya ada tertib planters gitu kan, terus sesuai dengan komoditi masing-masing, terus ada tradisi planters seperti briefing bersama, dan ini juga inline dengan acaranya, dengan programnya akhlak gitu ya. Terus ada atribut planters, jadi atribut apa sih yang harus dimiliki oleh seorang planters, jadi mulai dari sepatu bootsnya,
Terus kemudian mulai dari rompinya buat teman-teman yang ada di Tekpol gitu. Terus dan peralatan-peralatan lain, jadi kayak ada tas pinggang di sisi peralatan-peralatan mereka. Nah, inilah yang harus mereka bawa kayak safety-nya mereka, dan juga ini peralatan wajibnya yang harus mereka bawa ketika mereka ada di lapangan. Oke. Gitu. Dan ini untuk semua anak perusahaan berarti ya, atau gimana? Iya, PTPN khususnya ya. Dari PTPN 1 sampai 14 sesuai komoditi masing-masing. Oh, berarti sekaligus untuk standarisasi kali ya. Betul. Berarti ya, Kanesha ya. Oke. Ini untuk apel Saga Planters ini dilaksanakan di mana kemarin Kak? Di Medan ya? Di Sekarang. Di Sekarang itu di Sumatera Utara ya. Oke, terus selama berapa lama? Ada 10 hari kita di sana. Jadi mereka datang, mereka dikasih materi indoor gitu ya, terkait dengan corporate PTPN secara keseluruhan, mulai dari bisnis proses, kemudian dari finansial, budaya pun juga kita sampaikan, dan juga kita mengundang dari direksi-direksi untuk bisa memberikan materi dan memberikan insight juga nih buat teman-teman planters. Kemudian ada juga kegiatan yang ada di lapangan gitu ya, karena kan buat teman-teman di tanaman khususnya mereka pasti bekerja di lahan gitu ya, dimana banyak mengalami kendala-kendala juga mungkin terkait dengan lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, disitulah cara-cara kita untuk membangun kembali namanya etos kerja planters, jadi kedisiplinan dia, tanggung jawab seperti itu. Oke. Kalau dari sejauh ini kan sudah terlaksana 6 batch gitu ya, Kanesha ya. Dari awal mulai dilaksanakan hingga sekarang sudah batch 6 ini, apakah untuk materi-materi yang diberikan juga terus diberikan inovasi, atau rata-rata materinya sama kayak yang batch pertama gitu, Kak? Pastinya kita ada standarisasi materi ya, gitu, dan juga narasumbernya juga yang memang ahli di bidangnya gitu. Beda-beda juga ya berarti ya? Narasumbernya sama sih. Memang kita mau menstandarisasi. Baik. Materinya juga terstandar, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing gitu. Jadi untuk perubahannya, kita perubahan di kontennya ya. Kalau misalnya terkait dengan keuangan, pastinya adalah yang terbaru ya, kondisi keuangan terbaru seperti itu. Terkait dengan tenaga kerja, pastinya kita memberikan informasi yang terbaru terkait demografi karyawannya, terkait dengan kondisi terkait tenaga kerja, kita memberikan yang terbaru. Jadi ya juga disesuaikan dengan keadaan yang ada gitu ya kan ya. Sekarang mungkin kita lanjut ke sharing session kali ya Kak ya. Sekarang kita mau sharing dari Kanesha tentang pengalaman meningkatkan kompetensi diri gitu, karena kan mungkin kalau Kanesha sendiri tuh banyak membuat program-program gitu, tapi kan ternyata hal tersebut juga turut diaplikasikan sendiri sama Kanesha. Nah, kalau dari Kanesha sendiri gimana sih meningkatkan kompetensi diri itu? Kalau dari kompetensi pastinya kita akan mikirnya adalah training gitu ya. Iya. Jadi nggak bosan-bosannya kita ikut training gitu ya, baik itu yang ini dari perusahaan maupun yang sendiri gitu. Karena kalau ngomongin budaya itu luas banget gitu ya. Pasti ya. Gitu. Jadi kita juga sharing-sharing dengan teman-teman BUMN lainnya. Gimana sih cara mengaplikasikan budaya di perusahaan kamu misalnya gitu. Terus kemudian ada training terkait dengan budaya kita ikutin. Tapi nggak cuma budaya sih. Jadi selalu update pengetahuan. Apa sih? Kan saya di SDM nih. SDM. Jadi apa sih yang lagi update di SDM kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai kita nggak tahu nih perkembangan terkait dengan SDM yang sekarang ini gitu ya. Jadi terus kemudian jangan lupa untuk mengaplikasikannya sih sebenarnya. Jadi kalau kita training kan nggak mungkin cuman berhenti di kepala kita. Iya sih. Apa yang bisa kita bagikan, kita kerjakan. Nah, itu kita aplikasikan kayak gitu. Jadi intinya mah kita juga harus tetap banyak-banyakin referensi gitu ya kayak. Terus mungkin sedikit-sedikit bikin jurnal kecil-kecilan gitu untuk bisa di-sharingkan kepada teman-teman yang lain. Itu juga merupakan bentuk dari ini ya, dari meningkatkan kompetensi gitu. Bagaimana kita cara menulis, itu kan mungkin hal yang di luar bidang, tetapi
itu membantu saya untuk bisa berkreasi ya, berkreativitas ya. Karena kalau dilingkan sama budaya pasti harus ada yang kreatif gitu. Iya sih, bener banget. Nah, kalau dalam rangka meningkatkan kompetensi diri ini Kak, kan tadi juga mungkin banyak ide-ide yang Kak Nesha juga sempat bilang ini mungkin harus dibagikan gitu. Nah, sejauh ini kalau meningkatkan kompetensi dalam bekerja secara tim gitu Kak, gimana sih kalau dari Kak Nesha sendiri? Oke, secara tim yang pasti sih kita harus paham lawan bicara ya. Oke. Gitu. Sebelum mungkin kalau saya masuk ke dalam dunia atau lingkungan baru, saya harus tahu nih, karakter dia kayak apa sih gitu ya. Karena kan kita berhubungan dengan orang lain, jadi kita harus tahu karakternya kayak apa. Jadi nggak bisa kita menyamakan nih antara orang satu dengan yang lainnya. Betul. Itu. Nah, kemudian kita tetap harus menghormati entah lawan bicara lebih muda, lebih tua, pasti kita harus saling menghormati. Seperti itu. Dan yang pasti sharing sih dibanyakin gitu ya. Misalnya ada masalah ini atau ada kendala ini, gimana ya solusinya biasanya? Atau mungkin kalau dia lagi ada butuh sharing-sharing apa, saya mencoba untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman saya yang mana mungkin bisa menjadi inspirasi dia, dan itu sebaliknya juga sih. Orang itu bisa menjadi inspirasi buat saya juga gitu. Jadi tidak menutup diri lah untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang positif dan yang bisa diaplikasikan lah buat kita. Iya. Kak, waktu pertama kali nilai budaya perusahaan akhlak ini diluncurkan gitu ya Kak ya, kan bisa dibilang tuh mungkin di divisinya Kak Nesha dulu nih yang harus mencerna sebelum nanti akhirnya membuat program-program gitu. Benar. Nah, itu waktu itu tantangannya seperti apa Kak, atau mungkin gimana Kak Nesha dan tim menghadapi waktu keadaan itu gitu? Yang pasti kita harus cari sebenarnya akhlak sendiri intinya di mana sih gitu ya. Terus kemudian roadmap itu yang pasti. Roadmapnya mau kayak apa gitu. Karena nggak mungkin nih kita hanya afirmasi aja, artefak aja tanpa harus ada hal yang berimpact kepada perusahaan. Jadi kita harus tahu roadmapnya juga. Terus kemudian menyusun program-program yang bisa diterima oleh semua karyawan di PTPN Group khususnya. Dan juga kita selalu update juga nih dari kita punya WA grup budaya BUMN gitu dari semua BUMN. Kita selalu update gitu ya. Apa nih yang lagi berjalan? Ternyata di kementerian kemarin baru meluncurkan ada yang namanya Akhlak Culture Journey. Di mana Akhlak Culture Journey itu adalah sebuah penyampaian roadmap mulai dari tadi awareness, understanding gitu ya. Terus kemudian ada melakukan evaluasinya juga, terus kemudian ada pengukurannya, dan juga internalisasi program-programnya sesuai dengan tujuan atau mungkin yang udah diarahkan oleh Kementerian BUMN sendiri. Oke. Jadi memang saling jatuhnya tetap saling sharing juga ya Kak ya. Saling sharing. Meskipun dari kementerian dan juga BUMN lainnya. Nah, kalau dalam masa-masa itu kan mungkin setelah Kak Nesha dan tim ini kita punya rencana, punya program ini untuk diterapkan di PTPN Group gitu. Ada nggak pengalaman Kak Nesha sendiri ngebantu mungkin dari sesama karyawan PTPN Group yang untuk menghadapi perubahan ini gitu, mungkin ada sharing gitu Kak? Kalau terkait sharing sih, itu tadi sih kita dua arah ya, belum tentu saya pribadi juga caranya benar gitu ya. Jadi kita juga harus saling memberikan saran gitu. Dan misalnya nih mereka ada kendala. Ketika kayak kemarin kita kan ada pengukuran akhlak meter gitu ya. Nah, untuk mengukur akhlak meter ini kan kita pakai aplikasi gitu. Pakai aplikasi Kak? Pakai aplikasi gitu. Jadi kalau namanya aplikasi kan pasti ada kendala nih. Iya sih. Ketika input database atau mungkin ketika melakukan pengukuran seperti itu. Jadi mereka bilang ini kok nggak bisa ke input ya, mereka udah ngisi tapi kok nggak bisa masuk ke dalam data gitu. Nah, itulah kita mencoba membantu, jadi entah itu telepon atau zoom aja yuk gitu kan, tampilin zoom aja, coba aku bantu, coba kita cari solusi bersama kayak gitu sih. Ternyata ketemu juga. Jadi kalau zaman sekarang mah digital juga udah semakin melekat di kita, jadi sewaktu-waktu oke lah, dan bahkan sore malam pun kalau kita dikejar deadline gitu ya, dan mereka butuh
butuh solusi, ya udah kita yuk Zoom malam yuk jam 7, jam 8. Gitu. Jadi ya kita tetap harus welcome lah pada mereka gitu. Dan memang ada juga yang harus ditonton satu-satu, gini loh caranya, mulai dari klik ini, klik itu, seperti itu. Oke. Kalau secara general gitu Kanesha, apa sih yang menjadi tantangan Kanesha selama bekerja menjadi asisten budaya perusahaan gitu Kak? Nah, ini lebih spesifik nih. Apa nih tantangannya Kak biasanya? Tantangannya pasti akan ditanya, apa sih impact-nya buat perusahaan? Kayak gitu kali ya. Gitu. Iya, Tapi insya Allah lah secara perlahan-lahan nanti akan kita tunjukkanlah impact-nya seperti apa. Karena kan balik lagi budaya itu kan nggak seperti kita merubah telapak tangan dari yang namanya budaya ya Kak ya. Ngomongin budaya. Jadi butuh beberapa tahun untuk bisa kelihatan impact-nya. Iya sih. Seperti itu. Jadi betul. Ya tidak boleh bosan-bosan ketika misalnya ada orang memberikan saran, pendapat. Ya kita akan menerima itu dan malah membuat kita menjadi terpicu gitu ya. Untuk bisa ayo kita mau buat program apa lagi nih yang bisa diterima oleh mereka seperti itu. Nah, selain mungkin bekerja dengan tim gitu ya Kak, dan juga sharing-sharing, biasanya kebanyakan Kanesha dan tim itu dapat idenya tuh dari mana Kak, inspirasinya untuk cari bikin program ini kayaknya seru juga deh gitu. Gimana Kak? Contohnya kayak podcast ini gitu ya. Gimana, ini kan lagi booming nih. Misalnya kita lihat di aplikasi Tit gitu ya. Ada booming, ada podcast gitu. Ya kayak seru juga deh kalau kita bikin podcast akhlak gitu ya. Jadi mulai dari media sosial Instagram, dari sharing dengan teman, dari BUMN lain, terus kemudian bahkan kita lihat mungkin kayak di TV-TV juga banyak acara-acara yang bisa kita inspirasi, dari buku itu juga terutama dari training-training, akhirnya kita mendapatkan inspirasi. Dan juga ketika kita turun ke lapangan, maksudnya kita kunjungan ke beberapa entitas, ternyata mereka butuh ini ya. Nah, itu juga menjadi sumber inspirasi banget buat kita gitu ya. Ternyata mereka butuh program yang bisa internalisasi sampai dengan level semua gitu, dari atas sampai bawah. Kita buatin. Jadi nggak bisa kalau kita hanya melihat dari duduk manis iya gitu sih ya Kak, kita harus lihat terjun gitu ya Kak, ngelihat langsung gitu. Iya sih, betul. Jadi dengan gitu kan mungkin karena kan masalah yang kita lihat dari jauh kan siapa tahu kalau dari deket ternyata gini ya, bisa lebih tahu gitu ya Kak. Nah sebenarnya gimana Kak, ini sedikit spill juga sih, kita punya forum Sri Kandi ya. Kayak gimana Kak jadi itu Kak? Jadi ada yang namanya Nusantara Women's Leadership Forum. Gitu ya. Jadi memang ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dari para Sri Kandi yang ada di PTPN Group. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan juga dengan akhlak karena kita menerapkan yang namanya kompeten, terutama bagi Sri Kandi seperti itu. Jadi kita udah berjalan juga beberapa kegiatan webinar untuk peningkatan kompetensi dari Sri Kandi ini. Jadi memang khusus untuk Sri Kandi gitu kan. Jadi tetap semua punya kesempatan yang sama gitu ya. Jadi akhlak ini bisa masuk ke mana-mana. Gitu. Masuk juga ke kita ada punya namanya BUMN Muda juga. Gitu. Jadi memang BUMN Muda ini ada seperti inovasinya, ada Sri Kandi Budanya juga, yang dimana internalisasi budaya ini bisa kita masukkan juga ke dalam program mereka. Jadi organisasi di kita dengan budaya tuh benar-benar inline banget. Jadi tidak sendiri-sendiri berdirinya. Iya sih Kak gitu. Ya memang itu harusnya budaya kan memang melekat seperti itu ya Kak ya. Nah mungkin kita sharing lagi Kak terkait dengan pengalaman dari Kanesha gitu dalam menyelesaikan atau menghasilkan satu output yang baik bagi perusahaan gitu. Apa yang paling Kanesha inget mungkin yang sudah bisa diukur nih? Output ya. Kalau output sih karena ini kerja tim juga ya, kerja tim juga kayak misalnya akhlak meter itu sendiri. Aku terlalu banyak ngomongin akhlak karena memang fokusnya aku juga di asisten budaya perusahaan. Iya. Jadi akhlak meter ini hasilnya menjadi salah satu indikator juga buat penentuan planters terbaik. Jadi kalau aku balikin lagi, jadi di batch 6 kemarin kita juga ada planters terbaik Kak. Gitu. Jadi indikatornya adalah
nilai dari etos kerja dia, kemudian tertib planters itu sendiri, terus kemudian atribut plantersnya, kemudian tradisi plantersnya, kinerja plantersnya juga ikut diukur, dan juga penilaian akhlak akhlak meter itu sendiri, gitu. Jadi kalau kita berupaya untuk akhlak ini bisa masuk ke dalam sistem-sistem untuk penentuan suatu hal gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa apa yang sudah dibuat, ya itu tadi sih. Jadi program itu kalau udah berjalan, kemudian ada pengukuran, itu akan bisa kita lekatkan kepada satu sistem. Gitu, Kak. Oke. Tadi Raras jadi penasaran Kak sama akhlak meter itu Kak. Itu sistemnya seperti apa sih sebetulnya Kak? Kalau akhlak meter sendiri ini 2 tahun kita melakukan pengukuran akhlak meter ya. Akhlak meter. Jadi akhlak meter itu terdiri dari penilaian diri sendiri dan juga penilaian orang lain. Misalnya nih Nesha akan menilai untuk dirinya sendiri. Gimana sih adaptifnya Nesha, gimana sih amanahnya Nesha, versi Nesha sendiri. Gitu. Kemudian juga Nesha juga menilai rekan kerja Nesha gitu, atasan gitu ya. Kalau dia di level BUMN 2, Board of Management Men 2, pasti dia juga menilai BUMN 3-nya yang menjadi bawahannya. Jadi metodenya 360 derajat. Diri sendiri, kolega, atasan, dan bawahan. Dan ini confidential ya? Confidential. Jadi Nesha nggak tahu nih dinilai oleh siapa. Iya. Jadi nilainya memang objektif. Nah setelah ini semuanya sudah melakukan penilaian gitu kan Nesha. Setelah itu berarti hasilnya lalu disampaikannya seperti apa sih kepada individu masing-masing? Nah di aplikasi itu juga Kak. Jadi misalnya nih 2 minggu kita kasih waktu untuk melakukan pengukuran. Gitu. Udah selesai, kemudian diolah oleh tim. Nah kemudian setelah itu baru bisa kita masukkan ke dalam aplikasi itu tadi, dan masing-masing karyawan bisa ngelihat hasil akhlak meternya. Gitu. Jadi secara karyawan juga kan tahu, oh ternyata orang lain memandang diri aku tuh seperti apa. Nah itu bisa menjadi feedback buat dia ya, secara tidak langsung begitu. Nah si atasan juga akan dapat report. Bawahan saya ternyata nilainya seperti ini nih akhlaknya. Gitu. Jadi dia juga si atasan bisa menjadi coach atau mentor juga nih buat bawahannya. Karena memang tugas dari pimpinan adalah bisa menjadi mentor yang baik juga kan. Betul. Nah, bahan itulah yang bisa menjadi feedback buat karyawan, buat diri sendiri, dan juga untuk dilekatkan ke sistem-sistem lainnya. Gitu. Ini setiap tahun berarti, per tahun atau per berapa bulan gitu kan Nesha akhlak meter ini? Kita lakukan semesteran Kak. Jadi semester 1 dan semester 2. Oke. Seperti itu. Kayak rapotan banget ya Kak ya berarti ya, kayak ambil rapot deg-degan. Benar, selain ada penilaian kinerja, kita juga penilaian akhlak, budaya. Gitu. Dan semuanya via aplikasi ini? Aplikasi. Wow. Ini baru dicanangkan waktu pandemi atau memang sudah dari dulu Kak? Atau gimana? Kebetulan ini baru ini tahun kedua, jadi mulai 2021 dan 2022 ini. Gitu. Iya. Ini kapan paling deket ada akhlak meter lagi? Akhir tahun? Kemarin kita baru nyelesain, ini lagi proses pengolahan. Nanti di akhir tahun ada lagi. Oke. Gitu. Jadi nanti kita bisa ngelihat nih, akhlak meter secara individu, perorangan, dan juga secara entitas perusahaan, dan secara PTPN Group secara besar. Gitu. Kita analisa lah. Gitu. Tapi kalau untuk misalnya kayak misalkan Raras salah satu karyawan PTPN Group tuh nggak bisa ngintip punyanya temennya gitu ya? Nggak bisa. Tapi atasannya bisa memantau. Seperti itu ya. Gitu. Jadi ini sebuah ada proses coaching juga kan. Di dalam kalender event juga ada yang namanya coaching klinik tadi. Coaching klinik itu juga bisa diambil dari bahan akhlak tadi. Gitu. Kan misalnya Nesha nih kurangnya di adaptifnya misalnya, sehingga si atasan Nesha bisa memberikan coach yang tepat. Memang dia butuh untuk coaching terkait dengan adaptif misalnya, atau apalah program-program yang untuk peningkatan adaptifnya Nesha misalnya, kayak gitu Kak. Coaching kliniknya ini juga secara reguler dilakukan gitu ya kan? Iya, dilakukan. Berdasarkan dengan 6 nilai ini dari akhlak ini. Salah satunya bisa dari itu, ataupun juga bisa kinerja ya. Kan kinerja juga bisa kita lihat setiap bulannya, gitu Kak. Jadi coaching kliniknya berupa bisa webinar, bisa apa atau gimana Kak biasanya? Biasanya sih langsung dari atasan ke staffnya gitu ya, gitu.
Jadi ya apa ya, maksudnya sangat inline lah untuk semua programnya. Oke, nah sekarang kalau kita sudah ngobrolin tadi tentang yang sudah dilakukan sama Kak Desya di tahun ini, terus juga 2 tahun akhlak ini Kak. Nah ini kan sudah mau berakhir juga ya ternyata tahun 2022-nya Kak. Nah harapannya nanti ketika di tahun 2023 gitu dari Kak Desya sendiri selaku asisten budaya perusahaan gitu tuh ada nggak sih kayak capaian-capaian yang ingin diraih gitu Kak? Kalau capaian pasti karena memang akhlak ini juga ada KPI-nya gitu. Jadi keterpenuhan KPI terkait dengan 100% berjalannya program-program akhlak, terus kemudian nilai akhlak meter tadi itu juga menjadi KPI buat buat kita gitu ya. Terus kemudian 2023 kita juga ada di level buy-in gitu, artinya akhlak ini sudah melekat di kita dan itu sudah kita gunakan dalam keseharian kita gitu. Jadi udah nggak banyak lagi nih, maksudnya tetap ada sounding akhlak gitu ya, tapi sudah benar-benar diaplikasikan buat teman-teman. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita sih ke depannya. Kita mau buat program kayak apa ya, sistemnya yang seperti apa ya, agar bisa dijalankan oleh semua karyawan di level apapun. Oke. Oh ya, ini Raras juga jadi penasaran nih Kak. Mungkin kalau di tahun 2023 nanti kan sudah sampai di level buy-in ya, yang dimana mungkin di 2 tahun belakangan ini dikenceng-kencengin banget nih Kak. Semisal nih ada Sobat Nusantara Planters baru yang baru diterima di PTPN Group gitu Kak. Biasanya tuh apakah dari holding sendiri punya seperti semacam standarisasi yang harus digunakan untuk karyawan baru kah? Atau ada kebebasan dari masing-masing perusahaan sendiri atau gimana Kak? Ya, jadi memang sebelum karyawan itu join atau diterima lah gitu ya, ada namanya tes terkait dengan budaya perusahaan gitu, terkait dengan akhlak sendiri itu sudah ada tesnya. Kalau dia oke atau lolos di situ gitu ya, itu menjadi salah satu syarat untuk mereka bisa diterima gitu, di BUMN atau di PTPN Group. Kemudian ketika masa training gitu ya, mereka udah diterima, kemudian masa training kita ada kelas juga yang ngebahas terkait dengan budaya ini tadi Kak. Gitu. Jadi kita selipin kenapa sih budaya itu penting, terus kemudian akhlak itu yang seperti apa sih. Nah itu kita sampaikan kepada mereka gitu, dan juga kedepannya mereka juga kita libatkan dalam acara-acara internalisasi akhlak atau event-event internalisasi akhlak seperti itu. Jadi dari awal dia join udah kita biasakan kita biasakan supaya kamu bisa menerima nilai-nilai akhlak ini gitu Kak. Jadi agar mereka terbiasa dan mereka bisa cepat beradaptasi juga gitu. Kalau bahasan terkait dengan akhlak sih mungkin tadi sudah Raras tanyakan ya Kak Desya ya. Kalau dari Kak Desya sendiri apakah ada closing statement terkait dengan podcast kita pada hari ini gitu Kak? Tidak ada kata bosan untuk kita bisa ngomongin terkait dengan budaya perusahaan, karena balik lagi budaya perusahaan adalah satu hal yang sangat penting gitu ya, dan melekat di dalam diri karyawan untuk bisa menjadi salah satu support dalam peningkatan kinerja individu maupun perusahaan gitu. Jadi jadilah role model gitu ya bagi seluruh karyawan, bagi diri sendiri juga, dan juga menyebarkan vibe positif. Penting sih itu Kak, penting sih ya karena nular loh vibes tuh. Oke, kalau gitu Kak Desya terima kasih banyak, sehat selalu, dan teman-teman Sobat Nusantara Planters terima kasih sudah menyimak obrolan aku barengan sama Kak Desya hari ini. Mudah-mudahan bisa semakin memperluas perspektif kamu dan juga bermanfaat ya atas apa yang tadi sudah kami bahas. Seru banget, dan siapa tahu Sobat Nusantara Planters nih jadi kepikiran kayaknya di episode yang selanjutnya ngobrolin tentang topik-topik ini gitu. Boleh banget, kamu langsung komen aja, jangan lupa di like juga podcast hari ini, di subscribe channelnya, di share ke kolega-kolega dan teman-teman kamu sesama Sobat Nusantara Planters ya. Dan akhir kata saya Kaniraras mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast akhlak yang selanjutnya.